Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu exfoliating serum dari brand lokal ya, yaitu dari brand Cleveru. Namanya Glasskin Overnight Skin Serum. Nah, untuk packagingnya dia ada di botol pump seperti ini. Ini isinya 20 ml. Dia botolnya bukan yang pipet itu ya, tapi yang di pump seperti ini. Untuk teksturnya dia watery sih. Aduh, nih agak seperti air ya, masih cair, jadi gampang ngalir, gampang diratain, gampang nyerap juga. Untuk teksturnya bagus sih menurutku, tipikal serum yang gampang di layering. Baunya sendiri ada baunya, tapi nggak terlalu strong. Aku nggak bisa mendeskripsikan ini bau apa. Aku sendiri kurang tahu ini bau apa. Menurutku sih ya agak-agak seperti bau kimia sih, tapi bukan bau kimia yang mengganggu ya. Oke, aku mau bahas sedikit tentang ingredients-nya ya, supaya kita tahu isi dari serum ini apa aja. Pertama, dia ada aqua water, jadi ini water based serum yang dilarutkan dalam air. Next, dia mengandung lactic acid. Lactic acid di sini adalah AHA ya. Kalau di sini sih disebutkannya AHA-nya ada 5%, walaupun di sini yang aku lihat nggak cuma lactic acid sih, jadi di urutan keempat dia ada glycolic acid. Bedanya apa? Kalau glycolic acid ini biasanya kurang cocok untuk kulit sensitif. Kalau kulit sensitif mungkin akan kerasa gatal atau kemerahan. Tapi tergantung konsentrasinya juga sih. Kalau konsentrasinya nggak terlalu tinggi sih biasanya nggak ada efek negatif itulah. Oh ya, tadi di urutan ketiga ada pantenol ya, yang berfungsi untuk antiinflamasi dan juga untuk melembabkan. Next, di urutan kelima ada Daisy Bellis perennis extract. Ini fungsinya untuk menghambat produksi melanin, mencerahkan bintik hitam, dark spot, dan juga memberikan efek mencerahkan secara alami. Next ada aloe vera leaf extract, ini untuk antiinflamasi dan soothing ya. Kemudian ada salicylic acid. Nah, kalau salicylic acid, BHA, dia fungsinya biasanya untuk mengatasi masalah jerawat dan blackhead. Di sini sendiri BHA-nya itu ada 1%. Biasanya sih rata-rata 2% ya, yang kerasa cukup strong. Kalau ini kan cuma 1%, jadi nggak terlalu strong sih menurutku BHA-nya. Tapi 1% sih sebenarnya sudah lumayan kerasa. Oke, next ada Centella asiatica extract. Ini sebagai anti-inflamasi. Terus ada glycerin sebagai humectant. Ada juga trometamin, dia sebagai pH adjuster, jadi pengatur pH, atau bisa juga sebagai fragrance. Nah, mungkin tadi baunya ini bau ini, trometamin ini. Makanya aku bilang kayak bau seperti bau kimia, tapi nggak terlalu strong dan nggak terlalu mengganggu. Next ada ceramide, dia mempertahankan skin barrier ya. Terus ada licorice extract. Nah, licorice extract ini dia mempunyai efek antioksidan, bisa juga untuk membantu mengatasi masalah jerawat dan juga untuk mencerahkan. Next ada phenoxyethanol, ini fungsinya sebagai pengawet, tapi ini untuk orang yang nggak cocok bisa menyebabkan iritasi ya. Next ada propanediol sebagai pelarut. Kemudian ada hidroksietil selulose, dia fungsinya untuk viscosity control, jadi membuat teksturnya itu lebih bagus. Next ada Albatreus ovinus extract. Ini suatu jamur putih, dia fungsinya untuk meredakan jerawat, juga berfungsi untuk menghilangkan bekasnya. Next ada citric acid. Citric acid ini masuk ke AHA juga ya. Dia berfungsi untuk membersihkan pori dari whiteheads dan juga bisa menyamarkan noda bekas jerawat. Yang ke-8 ada tocopherol acetate. Ini merupakan suatu antioksidan. Oke, itu tadi ingredients-nya. Nah, dari ingredients itu yang utama AHA 5%, BHA 1%. Untuk klaimnya dia sendiri, dia mengklaim mengeksfoliasi secara lembut, kemudian membantu membuat kulit tampak lebih cerah, melembabkan, menghaluskan kulit wajah, memberikan kenyamanan sebagai antiinflamasi dan melindungi barrier kulit agar tetap sehat. Oke, aku bahas satu-satu ya. Untuk fungsi eksfoliasinya, yes, fungsi eksfoliasinya kerasa, terutama AHA-nya, karena AHA-nya kandungannya ada 5%. Kalau BHA-nya sendiri 1% agak kurang sih menurutku, jadi untuk ngebersihin blackhead kurang kerasa. Tapi untuk whitehead
sangat terasa di aku. Dan bagusnya karena dia tadi pakai lactic acid baru glycolic acid, makanya aku nggak ngerasain iritasi. Karena biasanya kalau glycolic acid 5%, aku agak berasa cekit-cekit. Nah, di sini walaupun AH-nya 5%, tapi dia pertama ada lactic acid, baru setelah itu ada glycolic acid. Jadi kemungkinan bukan glycolic acid 5% sih, tapi campuran antara lactic acid sama glycolic acid. Karena lactic acidnya lebih banyak, jadi dia nggak bikin cekit-cekit, nggak bikin iritasi. Karena yang punya resiko iritasi itu yang glycolic acid. Yang lactic acid molekulnya lebih besar. Jadi kalau si glycolic acid karena molekulnya lebih kecil, memang dia lebih efektif, tapi resiko cekit-cekitnya, resiko iritasinya lebih. Terus selain membersihkan whitehead, AHA-nya ini mampu menyamarkan noda bekas jerawat. Jadi memang sih AHA itu tergantung konsentrasinya ya. 5% ke atas sih biasanya mulai kelihatan efeknya menyamarkan noda bekas jerawat. Kalau di aku lebih efektif sebenarnya, lebih efektif glycolic acid 7% buat ngatasi noda bekas jerawat. Tapi aku nggak kuat. Kulitku udah mulai iritasi kalau kena glycolic acid 7%. Paling pol memang di 5% sih aku kuatnya. Tapi ya itu tadi, karena konsentrasinya kurang, kemampuan memudarkan noda bekas jerawatnya juga di bawah yang 7% pasti. Tapi ini masih ada efeknya, masih kelihatan kok walaupun lebih pelan daripada yang 7% ya. Untuk efek BHA-nya sayang sekali di aku kurang begitu kerasa. Jadi mau nggak mau aku layering sama retinol. Yes, ini aku berani layering sama retinol. Biasanya retinol yang dalam bentuk toner ya. Kemarin aku pakai toner Pixi Retinol. Itu aku pakai tonernya yang punya Pixi Retinol itu, terus aku layering pakai serum ini. Nah, itu baru kerasa ngatasi masalah jerawat dan lebih ngebersihin pori. Jadi kalau untuk jerawatnya itu tadi, aku nggak bisa cuman ngandelin dia, harus aku layering sama actives yang lain. Kalau untuk layering hati-hati ya, kalau kalian masih baru sih, saranku kalau mau layering itu gini. Jadi kalau kalian biasa pakai, let's say kalian biasa pakai BHA 2%, terus kalian pengen layering sama retinol, maka kalian cari produk lain yang BHA-nya 1%. Jadi diturunin dulu konsentrasi exfoliating agent-nya. Biasa pakai 2%, BHA 2%, pakai BHA 1%. Terus di layering sama retinol yang sangat gentle, kalau bisa yang dalam bentuk toner. Nah, itu kalau kalian baru pertama mau belajar ya, tapi kalau kalian sudah sering belajar pakai serum sama serum ditandem dan nggak masalah ya silahkan. Tapi kalau masih baru itu tadi, caranya turunin dulu kadarnya. Turunin kadarnya itu maksudnya kalian cari produk lain yang prosentasenya di bawah prosentase yang biasa kalian gunakan. Kalau kalian biasa pakai BHA 2%, ya kalian cari BHA yang 1%. Kalau kalian biasa pakai BHA yang 1%, ya cari lagi yang di bawahnya 1%. Jadi diturunin dulu, jangan langsung dihajar aja, jangan langsung udah biasa pakai 2% nih, aku mau pakai retinol, langsung tambahin retinol. Kemungkinan menurutku sih nanti kulitnya nggak kuat, walaupun di awal-awal kuat, mungkin di awal-awal kalian nggak apa-apa, nggak ada efek negatif. Tapi lama-kelamaan biasanya kulit mulai agak-agak marah lah, dia mulai agak-agak berontak. Nanti kalau sudah kulitnya marah, biasanya dikasih aktif sedikit pun itu nggak tahan, berasa sting, berasa kayak merah, kayak gatal, atau pokoknya iritasi lah. Jadi pelan-pelan kalau mau main layering, jangan langsung banyak, konsentrasinya jangan yang langsung tinggi. Terus kalau untuk cara pemakaiannya sendiri, ini kan exfoliating serum ya. Kalau exfoliating toner biasanya habis double cleansing langsung pakai exfoliating toner. Nah, gimana kalau bentuknya exfoliating serum? Apakah langsung dipakai setelah double cleansing atau pakai setelah toner? Terserah kalian. Kalian maunya gimana? Kalau aku tadi, aku pakai Pixi Retinol Toner dulu memang. Setelah aku pakai Pixi Retinol Toner, aku pakai hydrating toner. Setelah aku pakai hydrating toner, aku pakai serum ini. Karena memang aku mau layering antara retinol sama exfoliating serum. Nah, kalau aku nggak mau nggak mau layering sama retinol, bisa aja aku langsung pakai serum ini setelah double cleansing, nggak masalah. Nah, setelah aku pakai serum ini, aku pakai face oilnya Cleveru juga, itu pas juga sih kalau ditandemin bareng. Biasanya kalau ditandemin bareng sama face oilnya Cleveru, dia manfaatnya lebih ke mengatasi inflamasi kalau ada jerawat ya, karena ini kan aku tadi bilang kurang
kurang oke lah kalau dipakai sendiri buat ngatasi jerawat. Tapi kalau di layering sama face oilnya Clevero itu masih lumayan, dia bisa ada efek anti-inflamasinya dan juga ada efek bikin kulit tampak lebih glowing. Jadi sebenarnya layering serum sama face oilnya aja bisa, nggak perlu berlayer-layer, nggak perlu pakai toner ini, toner itu. Nggak perlu pakai bermacam toner atau essence sebelumnya, langsung serumnya aja nggak apa-apa. Tapi setelah itu tambah face oilnya. Atau bisa juga kalau kalian konsentrasi AHA 5% pun masih nggak kuat, kalian pakai hydrating toner dulu. Setelah pakai hydrating toner, baru pakai serum ini. Seperti mengencarkan efek AHA 5%-nya. Kalau kalian nggak kuat AHA 5% ya, makanya ini versatile ya, fleksibel. Dia bisa dipakai dengan cara apapun. Apakah kalian cocok dengan konsentrasi segini, atau kalian lebih prefer yang di bawah ini, atau kalian prefer efek yang di atas ini. Dia bisa di mix and match. Ini versatile, sangat versatile sih serum ini, aku suka. Dan menurutku ini juga bisa digunakan segala jenis kulit, mau tipe kulit oily, acne prone, ataupun dry skin normal, bisa semua, nggak ada masalah. Kalau untuk kulit oily acne prone tadi ya, mungkin bisa di layering untuk mendapatkan efek yang lebih. Nah, menurutku kesimpulannya ini exfoliating serum lokal underrated sih, karena ini bagus menurutku. Aku sendiri cukup heran kenapa nggak banyak yang pakai serum ini, padahal ini bagus. Karena itu tadi, dia bisa dipakai segala jenis kulit dan juga bisa di mix and match-nya itu sangat-sangat gampang. Kalau serum yang seperti serumnya Avoskin yang refining serum, itu aku sama sekali nggak berani mix and match karena AHA-nya aja udah 10%. Jadi selain resiko iritasinya cukup tinggi, dia nggak bisa di mix and match. Kalau yang ini, dia 5% AHA-nya dan itu pun nggak glycolic acid, jadi efek kemerahan atau iritasinya lebih minimal, dan ini juga bisa atau gampang di mix and match sama produk-produk lain untuk meningkatkan efek yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kesimpulannya, recommended, dan aku nggak menemukan kekurangannya sih sejauh ini. Aku sangat suka sama serum ini. Menurutku kekurangannya cuma di packagingnya aja. Packagingnya agak kurang menarik sih, terlalu sederhana. Walaupun nggak jelek, tapi agak terlalu sederhana menurutku. Mungkin karena itu juga produk ini jadi underrated ya. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu memberikan referensi bagi kalian yang mencari exfoliating serum. See you next time. Bye-bye.